Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalia Hairunisa, NIM-nya 1922 jurusan atau angkatannya Sistem Informasi tahun 2019. Mata kuliahnya adalah Administrasi Proses Pemodelan Proses Bisnis. Dosen pengampunya Bapak Novidi Natasya. Pertanyaan pertama, nomor 1, salah satu cara pemodelan sistem adalah dengan menggunakan BPMN atau Business Process Modeling Notation. Beri penjelasan lengkap definisi BPMN tersebut dan apa keunggulan dari BPMN. Jawabannya adalah BPMN atau Business Process Model Annotation berdasarkan beberapa ahli merupakan tanda untuk menggambarkan proses bisnis yang dikeluarkan oleh Open Management Group. Tujuan dari BPMN adalah untuk menggambarkan bisnis proses manajemen pada sebuah perusahaan, baik untuk menggambarkan bisnis proses bagi pengguna teknis maupun bisnis. Di BPMN menyediakan notas intuitif dan dapat mewakili semantik proses yang luas atau kompleks. Keunggulannya yang pertama, proses dan cara kerja hampir sama dengan yang sudah dipelajari atau flow map atau flow chart. Yang kedua, terdapat simulasi pada pengujian proses bisnis. Yang ketiga, validasi error apabila ada relasi yang tidak nyambung. Pertanyaan yang kedua, carilah contoh menggunakan BPMN atau Business Process Modeling Notation, kemudian berikan penjelasan lengkap model sistem tersebut. Contohnya ada di sini. Ya. Ini contohnya. Aku bilang nasinya gimana? Kata bapak benernya. Aku bilang nasinya nasi gorengnya. Contohnya, seiring berkembangnya teknologi informasi BPMN erat dengan penggunaan software sehingga muncul istilah yang disebut proses automation. Proses automation atau proses otomatisasi merupakan sebuah langkah menggabungkan antara software dengan proses. BPMN mengambil peran dengan menggambarkan proses yang dapat dimengerti oleh software dan juga manusia yang akan menjalankan proses tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, UML merupakan salah satu metode pemodelan berorientasi objek. Metode ini terdiri dari beberapa diagram, diantaranya use case diagram dan class diagram. Berikan penjelasan lengkap tentang use case dan class diagram. Penjelasannya yang pertama untuk use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Selanjutnya, use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Contohnya seperti ini, seperti web customer yang berhubungan langsung terhadap view items, selanjutnya make purchase, dan selanjutnya client register. Ada pula service authentication yang berhubungan kepada view items, selanjutnya kepada checkout, selanjutnya kepada client register. Selanjutnya ada identity provider yang masuk kepada bagian view items juga. Selanjutnya ada checkout dan juga ada client register. Selanjutnya ada credit payment service yaitu checkout dan juga masuk ke dalam, ya baik dia hanya checkout saja. Selanjutnya ada PayPal yang masuk ke dalam checkout. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada sistem tersebut. Contohnya user, dia menggunakan username, password, login, lihat buku. Masuk ke bagian buku yaitu nomor buku, nama buku, dan pengarang. Mahasiswa masuk NIM, nama, dan keterangan pinjam. Librarian atau penjaga buku ada nama, NIP, dan tambah buku. Selanjutnya, carilah contoh use case diagram dan kelas diagram, kemudian berikan penjelasan contoh diagram tersebut. Contohnya di sini ada sistem peminjaman buku di perpustakaan. Ada pengunjung, dia masuk ke dalam histori atau peminjaman, masuk ke dalam pencarian buku, ada anggota, masuk ke pencarian buku, pemesan buku, dan logout. Ada admin, masuk ke bagian login.
terus masuk ke bagian manipulasi data buku, ada manipulasi data karyawan. Selanjutnya login, ada ke extend histori peminjaman dan extend manipulasi data buku. Dari histori peminjaman masuk ke extend peminjaman. Selanjutnya ada pustakawan yang masuk ke bagian peminjaman, include termasuk pengembalian, pelaporan grafik dan pendaftaran anggota. Dari peminjaman masuk ke histori peminjaman, masuk lagi ke pencarian buku dan pemesanan buku. Selanjutnya dari peminjaman masuk lagi ke pengembalian dan logout. Pada use case sistem perpustakaan di atas terdapat 4 aktor, diantaranya 1 anggota, 2 pustakawan, 3 pengunjung, 4 admin. Penjelasan singkat, contohnya anggota, apa saja yang bisa dilakukan anggota? Anggota dapat melakukan pertama, login, mencari buku, memesan buku, dan logout. Pemesanan buku di sini meliputi peminjaman yang sudah disetujui oleh pustakawan. Lalu ketika anggota melakukan login, maka dia dapat melihat histori peminjaman buku. 2 pengunjung, aktor ini hanya bisa melakukan pencarian buku dan melihat histori peminjaman. Pengunjung baru bisa mengakses peminjaman buku jika telah disetujui oleh pustakawan. 3 admin, aktor selanjutnya yaitu admin. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan admin yaitu login, melihat histori peminjaman pengunjung, memanipulasi data buku, dan memanipulasi data karyawan. Selanjutnya pustakawan. Terakhir aktor pustakawan. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh pustakawan yaitu mengakses peminjaman di mana peminjaman tersebut salah satunya yaitu pengembalian buku, membuat laporan, mengakses pendaftaran anggota. Selanjutnya contohnya ini ya. Atribut buku perpustakaan ISBN dan subjek adalah inherited, diwarisi dari buku dan ditampilkan dengan simbol tanda kurung. Atribut judul secara eksplisit redefines, mengubah kembali nama, sementara jenis atributnya sama, nama berbeda. Atribut langsung yang secara eksplisit didefinisikan ulang dengan tipe yang berbeda. Jenis asli adalah freak text string, sedangkan atribut yang didefinisikan ulang lebih spesifik. Misalnya disebutkan language class. Kami menggunakan redefinisi eksplisit dalam kasus ini karena tipe atribut, string, dan bahasa tidak terkait. Bahasa adalah jenis enumerasi. Perpustakaan memiliki beberapa aturan tentang apa yang bisa dipinjam dan apa yang hanya untuk referensi. Aturan juga ditentukan tentang berapa banyak buku yang bisa dipinjam oleh pelanggan dan berapa banyak yang bisa dipesan. Atribut buku perpustakaan loan period, due date, dan overdue adalah derivat atau turunan, di mana lamanya waktu buku perpustakaan tersebut dapat dipinjam atau loan period. Relatif tergantung pada kebijakan perpustakaan dan bervariasi berdasarkan jenis buku dan siapa yang meminjamnya. Misalnya di perpustakaan universitas, sarjana dapat meminjam buku selama 30 hari, mahasiswa pasca sarjana selama 1/4 tahun, dan staf pengajar selama 1 tahun. Di perpustakaan umum, periode peminjaman normal untuk sebuah buku bisa 3 minggu. Sementara itu bisa diturunkan menjadi 2 minggu untuk buku baru. Tanggal jatuh tempo pengembalian buku akan dihitung berdasarkan tanggal pinjaman, due date, dan periode pinjaman, loan period. Jika tanggal jatuh tempo melewati tanggal saat ini atau overdue, maka kondisi file secara default akan di-setel ke true. Katalog perpustakaan menyediakan akses untuk pengunjung dan staf perpustakaan ke semua sumber informasi tentang item perpustakaan, memungkinkannya untuk mencari nama penulis tertentu pada topik tertentu atau dalam format tertentu yang ada pada perpustakaan. Dengan fitur ini, maka akan membantu pengunjung untuk mencari item tertentu di perpustakaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.